Bagaimana nasib kelanjutan bagi KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk kategori usia kurang 40 tahun, usia 40 hingga 60 tahun, atau 60 tahun lebih, atau lansia atau disabilitas berat di pencairan PKH tahap 4 dan juga pencairan bantuan langsung tunai BLT BBM di tahap 2 nanti. Dan bagaimana progres perkembangan, sudah berapa persen ya penyaluran atau pencairan BLT BBM di tahap 1 ini? Bagaimana untuk KPM yang belum mendapatkan surat undangan dari PT POS? Nah, kita akan cari tahu dan nanti akan saya jelaskan terkait mengenai temuan saya di lapangan sesuai dengan faktanya. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai bagaimana nasib keberlanjutan para KPM PKH maupun KPM BPNT yang usianya kurang dari 40 tahun, usia 40 hingga 60 tahun, dan usia 60 tahun lebih, dan juga bagi KPM yang masuk kategori lansia tunggal maupun disabilitas tunggal. Nah, apakah nanti untuk PKH tahap 4 nanti dipastikan akan cair bantuannya? Atau mungkin sudah mulai diberlakukan terkait mengenai kategori umur bagi para KPM yang mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Dan juga nanti keberlanjutan, apakah nanti akan ada harapan cair bantuan BLT BBM di tahap 2 nanti untuk periode November dan Desember. Kemudian kita akan membahas terkait juga mengenai bagaimana KPM PKH dan KPM BPNT yang belum dapat undangan dari PT POS Indonesia terkait mengenai BLT BBM di tahap 1 ini. Apakah masih ada harapan untuk dapat? Nah, berikut akan saya rangkum dalam video ini penjelasannya, dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, gimana ya nanti nasib KPM PKH maupun KPM BPNT terkait mengenai pencairan bantuan PKH tahap 4 nanti dan juga BPNT juga di sekitar bulan Oktober, November, bahkan Desember. Nah, apakah nanti sudah mulai akan diberlakukan terkait mengenai peraturan Menteri Sosial yang terbaru terkait mengenai penggolongan kategori usia KPM yang usianya kurang dari 40 tahun, usia 40 hingga 60 tahun, dan juga 60 tahun lebih atau yang masuk dalam kategori lansia atau disabilitas tunggal. Karena kemarin sudah saya jelaskan terkait mengenai program baru dari Kementerian Sosial terkait mengenai bantuan permakanan untuk lansia atau disabilitas tunggal. Nah, nanti apakah akan diikutkan ke sana atau seperti apa? Berarti kalau sudah ada programnya itu, apakah mungkin ya nanti untuk KPM yang berusia kurang dari 40 tahun sudah akan dimulai untuk diberikan modal usaha dan dihentikan untuk bantuan PKH di tahap 4 nanti ataupun BPNT, dan juga nanti apakah akan berdampak juga pada pencairan BLT BBM di tahap 2. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait mengenai progres pencairan penyaluran BLT BBM di tahap 1 sebesar Rp300.000 yang disalurkan di bulan September di bulan ini hingga bulan Oktober bulan depan ya. Karena memang alokasi BLT BBM ini yang tahap 1 Rp300.000 itu jangka waktunya itu 2 bulan antara bulan September dan Oktober. Dan sampai saat ini informasinya bahwasanya penyaluran BLT BBM untuk tahap 1 ini
ini masih mencapai 41% penyalurannya di seluruh Indonesia. Artinya masih kurang ya 59% untuk penyalurannya. Artinya berarti masih banyak KPM yang belum mendapatkan undangan dari PT POS atau yang belum menerima bantuan BLT BBM tahap 1 ini. Nah, silakan saja untuk seluruh warga masyarakat Indonesia, terutama KPM PKH dan KPM BPNT ini yang menjadi sasaran penerima bantuan BLT BBM ini, silakan dicek bansos.kemensos.go.id. Nah, silakan dimasukkan nama Anda. Nah, jika di situ terdaftar sebagai penerima BLT BBM tahap 1 September hingga Oktober, nah berarti Anda masih ada harapan untuk nanti menerima bantuan BLT BBM Rp300.000 di tahap 1 ini. Itu ya Sobat YouTube. Karena untuk tahap 1 ini yang disalurkan duluan itu adalah KPM BPNT murni atau KPM PKH yang juga mendapatkan BPNT. Karena dalam undangan kan itu tertera Rp500.000. Yakni untuk BLT BBM tahap 1 itu 300 plus BPNT bulan September alokasinya itu 200. Jadi totalnya Rp500.000. Jadi yang dapat BPNT itu ya masih sekitar 18,8 juta KPM. Jadi sisanya itu ada sekitar 1 juta lebih KPM itu merupakan PKH murni. Nah, ini tinggal menunggu saja. Jika dicek bansos itu terdaftar sebagai penerima BLT BBM, ya tinggal nunggu informasi nanti dari pendamping atau dari PT POS ya. Jadi ditunggu saja sampai bulan akhir September dan Oktober. Maksud saya ditunggu sampai akhir bulan Oktober. Karena periodenya itu September Oktober. Jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian terkait mengenai nasib para KPM, PKH dan KPM BPNT yang usianya kurang dari 40, usia 40 hingga 60, bahkan 60 lebih atau masuk disabilitas atau lansia tunggal. Nah, ini di tahap 4 nanti apakah masih akan dapat bantuan dengan dikelompokkan dari 3 umur atau golongan kategori tersebut. Nah, ini berdasarkan pengamatan saya, teman saya di lapangan, ini bahwasanya di tahap 3 kemarin itu kayaknya masih aman ya untuk KPM PKH maupun KPM BPNT yang usianya kurang dari 40 tahun atau bahkan disabilitas atau lansia tunggal yang 60 tahun lebih. Nah, ini kayaknya masih dapat PKH dan BPNT. Kemarin memang ada program baru yang dirapatkan melalui Zoom dari Dirjen Rehabilitasi Sosial terkait mengenai bantuan permakanan. Yakni sehari itu dapat kalau diuangkan itu 21.000. Itu dalam bentuk makanan. Nah, ini diberikan kepada lansia atau disabilitas yang merupakan tunggal, tidak punya keluarga atau terlantar ya di sini, dan itu di luar KPM PKH dan KPM BPNT ternyata. Nah, tapi orang tersebut ya harus masuk data DTKS dan harus masuk kategori miskin, dan yang mengusulkan adalah kepala desa atau lurah dan juga camat dan juga melalui pemerintah daerah. Nah, itu ya syaratnya. Jadi di luar KPM walaupun lansia mungkin tunggal tapi tetap dapat BPNT, ya ini masih dapat BPNT, nggak dapat bantuan permakanan itu ya. Jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian untuk yang usianya kurang dari 40, nah ini berdasarkan di pengamatan di tahap 3 kemarin itu masih cair kok. Mungkin ada beberapa kabar yang mengabarkan ada beberapa KPM yang usianya kurang dari 40 ini nggak cair. Nah, tapi saya amati seluruh KPM dampingan saya itu yang kurang dari 40 tahun itu masih cair bantuannya. Dan dari keterangan teman-teman dari pendamping TKSK yang dulunya mendampingi BPNT, yang rencananya ini akan mendampingi terkait mengenai KPM yang usianya kurang dari 40 tahun atau 40 tahun ke bawah. Nah, ini nanti pemberdayaan sosialnya ini terkait mengenai pendataannya, ini nanti akan dilakukan sekitar bulan Oktober ya. Oktober berarti November, Desember. Nah, kalau sudah Oktober nanti akan ada pendataan KPM yang usianya kurang dari 40 tahun, nah nanti kemungkinan ini akan berlaku ya di tahap berikutnya. Berarti ya di tahap 1 tahun 2023 nanti ini efeknya atau mungkin terkait mengenai program yang Permensos yang terbaru kemarin, yang KPM dikategorikan jadi beberapa umur
golongan umur dan juga kerentanan fisik. Nah, itu berarti nanti kemungkinan pelaksanaannya tahun 2023 awal ya di situ. Nah, itu ya. Jadi ya jangan berkecil hatilah untuk para KPM PKH dan KPM BPNT yang usianya kurang dari 40 tahun jika nanti tidak masuk dalam penerima PKH dan BPNT lagi. Nanti kalau sudah dikasih modal usaha, yaitu harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar bisa graduasi dan tidak mengandalkan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT secara terus-menerus. Nah, itu ya sobat YouTube semua. Demikian informasi dan BLT BBM di tahap 2 nanti. Nah, ini nanti yang dipastikan akan dapat itu adalah KPM PKH maupun KPM BPNT yang masih eligible, yang masih layak nanti di bulan November ya. Jadi nanti bulan Oktober itu pasti ada verifikasi kelayakan, layak dan tidaknya. Jika di akhir bulan Oktober nanti KPM tersebut ternyata masih layak, berarti nanti SK di TKS di bulan November, awal November itu nanti akan muncul penerima BLT BBM. Jadi masih berhak mendapat BLT BBM jika masih layak dapat PKH dan BPNT. Tapi jika verifikasinya sudah tidak layak di akhir bulan Oktober, nah nanti berarti BLT BBM di tahap 2-nya untuk November Desember berarti tidak akan dapat lagi. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.